Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos en mi canal de YouTube y verme de nuevo conmigo Hero Presto en kanal Pengembara Hola Amigo. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan semoga hari esok lebih bagus dari hari ini. Jumpa lagi dengan saya Hero Presto yang pastinya akan membahas tuntas, membedah denah, menguak kerak, membongkar akar dan mencukil kutil sisi-sisi kehidupan di Spanyol. Pada video kali ini saya tidak membuat konten keluar karena mencari waktu libur yang susah, karena libur kerja hanya 1 hari dalam seminggu. Baiklah, ini saatnya jam istirahat kantor setelah makan siang, dan saya gunakan untuk sholat, kemudian makan, kemudian ada sisa waktu kita akan bercerita. Kebetulan en este momento me acompaña de mi bueno amigo. Se llama Jordi. Sekarang saya ditemani sama teman baik saya. Dia seorang kules juga. Kules itu kalau di Indonesia itu seperti bonek. Kalau untuk Persebaya itu bonek, kalau untuk Bandung itu bobotoh. Kalau di Barcelona Football Club ini kules namanya. Pero no voy a hablar sobre eso hoy, porque necesitamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Tapi saya tidak akan membahas itu sekarang karena kita butuh waktu yang lama untuk membahas Barcelona, Kules, dan juga Camp Nou. Yang dibahas di sini adalah tentang perilaku pergaulan remaja-remaja di sini. Itu berbeda, amigo, dengan di Indonesia. Di mana di sini ada beberapa tahap dalam pergaulan itu. Maksud saya pergaulan laki-laki dan perempuan. Jadi ada keunikan berbeda. Di mana di sini ini tidak tidak terikat aturan-aturan budaya ya. Tentunya ini budaya ya. Saya tidak berbicara agama dulu, tapi ini budaya. Budaya di sini bebas. Jadi membolehkan anak-anaknya itu dari mulai status berpasangan, kemudian pacaran, kemudian menikah gitu. Nah, ini uniknya. Jadi ada status novia, pareja, y casado. Nah, eso es. Sang narasumber. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre esto. Primero, ¿a qué edad los jóvenes de aquí hicieron al amor por primera vez? Muy jóvenes, 14 años, 15. 14 años, 15 ya. Jadi di sini ini remaja-remaja itu kalau berpacaran itu pertama sekitar umur 14, 15 itu sudah diperbolehkan untuk berpacaran. Berbeda dengan di Indonesia kan umur 14, 15 itu mungkin belum begitu paham tentang hal itu ya, ataupun sudah paham tapi orang tua sangat mengekang selalu, begitu mengekang sehingga tidak berlanjut. Jordi, pero una pregunta. Cuando esta chica y chico el amor, tienen que tener permiso de sus padres, ¿o no? No, España no. España no. Jadi ketika mereka itu berpacaran pun tidak harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Permiso es mi país, izin. Nah. Tidak harus mendapatkan izin. Nah. Jadi dari mulai pertama itu mungkin statusnya novia. Estado es novia. Y luego pareja. Pareja y novia es más o menos lo mismo. Oh, sama. Ternyata pareja y novia kurang lebih sama gitu lah. Luego compromiso. Marido y mujer. Casados. Cuando Anillo. sí, vale. Jadi nanti setelah
setelah mereka menempuh pacaran atau pareja, pasangan, kemudian bisa menikah. Yang saya mau tanyakan lagi, ketika mereka berstatus pacaran itu antara umur 15 sampai mungkin 21 sampai umur 25 ya, di sini rata-rata orang menikah itu umurnya sudah 30-an gitu. Nah, satu pertanyaan lagi, apakah mereka boleh tidur bersama atau serumah bersama gitu? Coba kita tanyakan. Amigo, cuando están hicieron el amor, pueden dormir juntos o no? Pueden. Sí. Ternyata bisa, ternyata bisa. Y pueden tener hijos también, ¿eh? Sí. Oh, ternyata boleh punya anak juga ya. Jadi sisi perbedaan di negara kita dengan di sini. Jadi dalam status pacaran itu bisa tidur bersama dan bisa memiliki anak juga. España muy libre. Istilahnya memilih. Muy libre. Nah, di Spanyol ini sangat bebas ya. Jadi tidak ketat ya. Tidak ketat. Tetapi mungkin saya yakin hay una reglas para ¿cómo se llama? Hay una reglas para no más libre, no hay. Matrimonio a los 18 años, creo. 10 18. 18. Al matrimonio. Sampai di sini kita melihat ada beberapa perbedaan di dalam sikap orang tua untuk menyayangi atau mengasihi anaknya, mengapresiasi anaknya, membimbing, mengarahkan dan memonitor anaknya itu. Kalau di sini lebih cenderung kepada membebaskannya, tentunya dengan dibekali pendidikan seksualitas sedini mungkin dari bangku studinya dan juga dari keluarganya. Kemudian perbedaan lain juga itu ketika anak remaja itu sudah berusia 18 tadi ya, menurut ini teman saya, ya baru si anak tersebut bisa satu rumah tinggal dengan pasangannya tersebut, atau juga bisa dinikah, dan atau juga seandainya sewaktu dia belum nikah dan masih dalam masa pacaran atau pareja tadi, pasangan, dia bisa memiliki anak, itu tentunya tidak merupakan sebuah pelanggaran dan diperbolehkan, boleh-boleh saja maksudnya di sini. Seperti itu, amigo. Kalau di masa pacaran atau pareja tersebut memiliki anak, mungkin sangat beresiko ya, amigo. Apalagi kalau budaya seperti ini berlaku di Indonesia, itu mungkin sangat-sangat berisiko dan tidak sepertinya susah untuk bisa logika menurut budaya Indonesia. Kalau masalah ekonomi mungkin sudah jelas antara dua orang tua saling bersubsidi untuk menafkahi keluarga mereka juga anaknya. Tapi jika terjadi seandainya perceraian atau perpisahan, kalau belum rumah tangga itu kan namanya perpisahan. Itu bagaimana ya? Coba kita tanyakan. Amigo, cuando están en una relación y entonces tienen hijos y luego separados, ¿con quién se quedan? ¿Con quién se queda de los dos? Sí, este niño al juez. ¿Con padre o madre? Con los dos. ¿Ah? Con los dos. Con los dos. Un tiempo uno, un tiempo otro. Eso lo dice el juez, el juzgado. Lah jika terjadi perceraian di antara keduanya itu, maka itu si anak itu harus dibagi harinya. Jadi satu hari di sini, satu hari di sini, atau bisa satu minggu di sini, satu minggu di sini, satu bulan di sini, satu bulan di sini. Pueden un día aquí, un día ahí, o una semana aquí, una semana o ahí. 2 semanas y 2 semanas. O fin de semana, también. fin de semana padre, entre semana madre. Sí. Dependido al acuerdo sih. Tergantung perjanjian mereka. Seperti itulah sisi keunikan dan atau perbedaan pergaulan muda-mudi di negeri kita Indonesia dan di Spanyol ini. Sehingga pada inti kesimpulan video ini, yang pertama, kita harus bisa menerima perbedaan ya,
dan bisa membedakan penerimaan. Dalam arti menerima perbedaan tentu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya, tentu lain negara, lain pula beda budayanya. Kemudian menerima perbedaan dan membedakan penerimaan. Dalam arti jika membedakan penerimaan, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, baik itu informasi, baik itu ilmu pengetahuan ataupun segala sesuatu, kita harus bisa membedakan apa yang kita terima, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa menempatkannya untuk kita laksanakan dengan baik pula. Lalu kesimpulan yang kedua, kita harus tetap bersyukur sebagai insan Indonesia yang memiliki peradaban yang insya Allah tidak kalah bagus dan tidak kalah majunya dengan bangsa lain, sehingga kita bisa menjadi jati diri Indonesia yang utuh dan tidak tergoyahkan, dan tetap bisa maju dan bisa dihargai lebih dari manusia atau dari masyarakat negara lain. Dan pada kesimpulan yang ketiga, ini merupakan sebuah wacana tentunya bagi amigo semua yang mungkin akan berkunjung ke Spanyol, baik dalam rangka wisata ataupun pendidikan, studi, baik itu untuk bekerja atau untuk bersengaja berpindah tempat ke Spanyol. Tentunya ini menjadikan sebuah pengalaman yang bagus. Kita harus mempersiapkan diri, mental dan pribadi kita ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada di negara yang dituju tersebut. Baiklah amigo semua, ini sudah waktunya kita masuk kerja lagi. Terima kasih telah menonton video ini hingga paripurna sehingga tidak cedera cerita. Tentunya terima kasih pula untuk subscribe, like, share dan komennya. Dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bueno, para todos los amigos en España, gracias por ver este video hasta el final y muchísimas gracias por suscribirte y a los me gusta y compartir y comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adios, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menyanyikan sebuah lagu Spanyol di depan orang Spanyol kan, amigo. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que juntos ver el sol caer. Vamos para la playa, me cure del alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo lo Caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea, tú eres mi caluya, me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Muy bien. Susana, tambah satu lagi peserta kita. Susah.